Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang satu hal penting yang harus difahami dan diketahui pula oleh setiap kaum muslimin, yaitu keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah dan keutamaan para duat. Sebagaimana pula dijelaskan di dalam hadis yang menceritakan tentang pengutusan delegasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini tidak tersamar atas ahli ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ayat yang mulia ini menunjukkan sanjungan dan pujian terhadap para duat dan menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada mereka. Yang terdepan di antara mereka adalah para rasul alaihi salatu wassalam tentunya. Kemudian para pengikut mereka berdasarkan tingkatan mereka di dalam dakwah, keilmuan, dan keutamaan. Maka kita, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah bagi kita kemuliaan bahwa kita termasuk orang-orang yang meneladani para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di antara makna yang terangkai di dalam ayat yang mulia tadi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin," adalah makna bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada seorang da'i, disebabkan karena ia menyeru kepada Allah, membimbing umat kepadanya Subhanahu wa ta'ala, dan mengamalkan segala apa yang ia dakwakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ia mengajak kepada kebenaran dan mengamalkannya, mengingkari kebatilan dan berhati-hati dari kebatilan itu, bahkan meninggalkannya. Maka beserta itu pula lah ia menegaskan keyakinan yang ada pada dirinya tanpa merasa segan, bahwa ia mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ia bergembira dan bersuka cita dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya itu. Bukannya seperti orang yang merasa enggan dan membenci menyebut dirinya sebagai muslim, atau orang yang mengajak kepada Islam hanya karena ingin diperhatikan oleh fulan, ingin diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu disikapi atau tidak disikapi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah
sesuatu yang terbaik dengan mengharapkan pujian dari orang lain. Tentu a'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara itu. Bahkan seorang mukmin yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kuat imannya, yang memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia antusias, dia bersemangat di dalam urusan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang ia dakwahkan, serta memperingatkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah orang yang paling bersegera mengamalkan apa yang ia dakwahkan, dan orang yang paling jauh dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu ia menegaskan bahwa dirinya adalah muslim dan ia menyeru kepada Islam. Ia bergembira dan bersuka cita dengan Islam, sebagaimana pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka bergembiralah, al-farah, terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegembiraan yang penuh sukacita. Dan kebahagiaan adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun gembira al-farah yang dilarang adalah kegembiraan karena kesombongan, membangga-banggakan diri di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Dan kegembiraan seperti ini adalah kegembiraan yang terlarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-farah, berbangga hati, di sini adalah kesombongan, merasa tinggi di hadapan manusia dan mengagung-agungkan dirinya di hadapan manusia. Dan kegembiraan ini, al-farah ini adalah kegembiraan atau al-farah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-farah, bangga, bergembira, bersuka cita dan berbahagia dengan agama Allah, gembiraan dengan hidayah Allah, merasa senang dengannya dan menegaskannya agar diketahui, maka hal itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dipuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dan bergembira dengan saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia yang di atas termasuk ayat yang paling jelas dalam menunjukkan keutamaan dakwah, yang menunjukkan bahwa dakwah termasuk qurbat, ibadah pendekatan yang paling urgen, ketaatan yang paling utama, dan para pelakunya berada di puncak kemuliaan dan di puncak kedudukan yang tinggi. Yang terdepan di antara mereka adalah Rasul, adalah para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan Rasul yang paling sempurna di dalam berdakwah adalah imam dan penghulu para nabi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 108.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, menyeru kepada Allah, kepada hujjah yang nyata. Allah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di atas basirah, atas hujjah yang nyata. Dan dengan demikian pula para pengikutnya, para pengikut beliau alaihi salatu wasallam. Hal ini menunjukkan keutamaan dakwah dan menunjukkan bahwa para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para duat, para penyeru yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Al-basirah adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang didakwahkan dan apa yang dilarang. Hal ini menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilih." Kata Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala yang sepadan dengan pelakunya. Baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh pelakunya itu. Padahal kita hanya menunjukkan saja tentang kebaikan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala yang sepadan dengan pahala orang-orang yang mengikuti, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sepadan dengan orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka harus kita pahami bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan berada di atas jalan yang baik, keutamaan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Fa wallah la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk melalui perantaraanmu kepada seorang laki-laki, khairul laka min humrin na'am, adalah lebih baik bagimu daripada unta merah. Dan ini disepakati kesahihannya. Maka hadis ini kita pahami bahwa hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada di dalamnya berupa kebaikan yang sangat besar. Maka seorang dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala yang sepadan dengan orang yang Allah berikan petunjuk melalui perantaranya. Walaupun orang itu sebanyak ribuan atau jutaan, maka dai tersebut tetap diberikan pahala yang sepadan dengan pahala mereka. Maka mudah-mudahan kebaikan yang agung ini menyenangkan kita semua, menyenangkan wahai para dai. Dengan ini menjadi jelas pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahala yang sepadan dengan para pengikutnya. Maka ini merupakan nikmat yang agung yang diperoleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang sepadan dengan pahala para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Dikarenakan beliau telah menyampaikan risalah Allah dan menunjuki umat kepada kebaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka juga mendapatkan pahala yang semisal dengan para pengikut mereka. Juga demikian halnya dengan andai wahai para dai di setiap zaman, Anda akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala para pengikut Anda dan orang-orang yang menerima dakwah Anda. Maka jagalah kebaikan ini dan bersegeralah kita menunaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Sampai berjumpa di
dakwah berikutnya. Biiznillah ta'ala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.